Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megiwatin Kawelo, mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mensimulasikan terkait uji McNamara. Jadi, sebelum kita masuk pada uji McNamara, kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira uji McNamara digunakan pada saat apa saja. Jadi uji McNamara digunakan pada saat datanya itu kategorik. Jadi di situ ada dua kategori, lalu desain penelitiannya itu harus eksperimental, lalu datanya harus berpasangan. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita prioritaskan atau kita perlu gunakan atau kita perlukan dalam penggunaan uji McNamara adalah aplikasi SPSS. Nah, seperti apa tampilan dari aplikasi SPSS? Jadi, di sini saya akan menampilkan. Jadi, seperti ini tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah data-data penelitian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga data-data penelitian dengan judul penelitian pengaruh teh hitam terhadap kadar kolesterol. Jadi di sini ada perlakuan di mana ada kadar kolesterol sebelum dan ada kadar kolesterol sesudah. Nah, untuk di variabel pertama, di sini ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 keterangannya itu normal, sedangkan 2 itu keterangannya tinggi. Lalu pada variabel kedua, demikian juga untuk angka 1 itu keterangannya normal, dan untuk yang angka 2 itu keterangannya tinggi. Nah, di sini ada dari masing-masing variabel ada 20. Jadi di sini ada 20 data. Jadi kalau misalkan digabungkan berarti ada 40. Nah, selanjutnya baru kita bisa masuk ke aplikasi SPSS untuk melakukan uji McNamara. Nah, di sini kita klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Lalu di bagian name, kolom pertama, seperti tadi yang disampaikan, ada pre dan post. Kita mengukur kadar kolesterol sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah desimal. Kita ganti dengan 0. Lalu di bagian label, seperti tadi kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh kadar kolesterol sebelum dan sesudah, maka di sini kita beri simbol kadar kolesterol sebelum dan kadar kolesterol setelah. Nah, selanjutnya kita isi bagian value. Nah, di bagian value seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk bagian kadar kolesterol sebelum itu jika angkanya 1 maka keterangannya itu adalah normal. Nah, jika angkanya 2 berarti keterangannya itu tinggi. Nah, kita ADD lalu kita klik OK. Nah, begitupun pada kadar kolesterol setelah, untuk angka 1 keterangannya normal, kita ADD, lalu untuk angka 2 keterangannya tinggi. Kita ADD, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk pada Excel. Di sini data untuk variabel 1 dan variabel 2 kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS di bagian data view. Lalu kita paste. Nah, jika sudah demikian, maka kita masuk ke analyze. Kita masuk ke analyze, lalu kita lihat di bagian parametric test, non-parametric test. Nah, di bagian non-parametric test, di situ ada
legalisi dialog. Nah, yang perlu kita pilih di sini adalah to related sample. Kita klik. Nah, untuk kadar kolesterol sebelum yang bagian pre, kita masukkan pada variabel pertama, lalu kadar kolesterol setelah, kita masukkan pada variabel kedua. Nah, jika sudah demikian, karena kita menggunakan atau ingin menguji menggunakan McNamar, maka kita klik bagian McNamar. Jadi Wilson-nya tidak usah diklik, Wilson-nya tidak usah diklik, kita cukup mengklik bagian McNamar. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul, teman-teman. Jadi yang kita perlu perhatikan bahwa di bagian tabel untuk tes statistiknya ini, di sini untuk hasilnya adalah 0,016. Berarti ada pengaruh teh hitam terhadap kadar kolesterol. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.